فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 338 dari Al-Bidayah wa Nihayah ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala akharun, ulama yang lain berkata tentang diakhirkannya salat pada waktu perang Khandaq. Bal kana ta'khirun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salatal asr. Bahkan akan tetapi Nabi mengakhirkan salat asar yaumal Khandaq, ketika perang Khandaq, adalah nisyanan, karena lupa. Ya, sibuk menghadapi musuh yang berusaha untuk mendekat atau menembus benteng. Wa ala hadza fayuhmalu fi'lu Sulaiman alaihi salam. Dan berdasarkan ini maka perbuatan Nabi Sulaiman alaihi salam yang mengakhirkan salat dibawa ala hadza, kepada ini, yaitu lupa. Wallahu a'lam. Kalau betul ceritanya macam itu. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan ad-dhamiru fi qawlihi faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab, aidun alal khail, tawarat bil hijab, yaitu kuda-kuda itu mereka bergerak sampai di balik hijab, di balik entah sesuatu yang menutupi pandangan. Wa innahu lam yafuthu waktu sholat, dan bahwasanya tidak luput dari Nabi Sulaiman waktu sholat. Wa innal murada biqaulihi rudduha alai, dan sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ucapan beliau, kembalikan kuda-kuda itu kepadaku. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq, maka mulailah beliau mengusap kaki dan leher kuda itu, yakni masahal araq, yaitu mengusap peluh, min araqi biha, dari urat besar yang di kakinya, wa a'naqiha, dan leher-lehernya. Wa hadzal qaul ikhtarahu Ibnu Jarir. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Iya, tak ada dalil yang sahih, yang sharih dari Nabi bahwasanya Nabi Sulaiman memotong kuda itu. Wa rawahu al-Walibi an Ibni Abbas fi mashil araq. Juga diriwayatkan oleh al-Walibi dari Ibnu Abbas, pendapat kedua, riwayat kedua dari Ibnu Abbas, yaitu memang mengusap peluh, bukan menyembelih. Wa wajjaha hadzal qaula Ibnu Jarir. Ibnu Jarir yaitu mengarahkan pendapat ini, membawa pendapat ini bi annahu maka liyu'adzibal hayawan bil arqabah. Apa ini ya, arqabah? Tidak layak untuk beliau menyiksa hewan dengan arqabah. Tak tahu arqabah itu apa? Sehingga tahu-tahu muncul istilah ini. Wa yuhlika malan bila sabab, menghancurkan harta benda, ya kuda mahal sekali, tanpa sebab, waladzam, tanpa dosa laha, tanpa hewan tadi itu memiliki dosa tentang itu. Wa hadzal ladzi qalahu fihi nadhar, yang diucapkan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Imam Ibnu Jarir harus diperiksa lagi. Li'annahu qad yakunu hadza sa'ighan fi millatihim, boleh jadi ini memang diizinkan di dalam agama mereka. Cuma kembalinya kepada Israiliyat. Dari mana kita tahu Sulaiman betul-betul berbuat itu? Kita tak tahu juga. Dan dari mana kita tahu ini boleh dalam syariat mereka? Kita tak tahu. Sementara kudanya memang tidak bersalah. Lain dalam dengan apa, peristiwa Hudhud yang Nabi Sulaiman mengancam, karena dohirnya Hudhud memang tertinggal. Kemudian waqad dhahaba ba'du ulama'ina, sebagian ulama kami berpendapat, ila annahu idza khafal muslimun, bahwasanya jika kaum muslimin khawatir
ayat faral kufaru ala syai'in minal hayawanat, khawatir orang-orang kafir berjaya menangkap hewan-hewan min agnamin wa nahwiha, yaitu berupa hewan-hewan ternak atau yang lainnya, jaza dzabhuha wa ihlakuha, boleh untuk ternak tadi disembelih dan dibinasakan daripada dipakai oleh orang kafir. Mungkin kalau di zaman kemerdekaan kita perang, istilah bumi hangus tuh ya, daripada orang kafir mendapatkan wilayah sini, kita bakar aja semuanya biar tak mendapatkan apa-apa. Cuma kalau benda mati ringan, kalau makhluk hidup, apa dalil yang membolehkan kita menghancurkan mereka? Li'alla yataqawwau biha, agar mereka tidak menjadi kuat dengan harta benda, dengan hewan-hewan tadi. Ini madhab, ini pendapat. Wa alaihi humila sani'u Ja'far bin Abi Thalib, dan kepada inilah dibawa perbuatan Ja'far bin Abi Thalib yauma laqara farasah, pada hari di mana beliau menyembelih kudanya bimautih, dengan sebab kematian beliau. Dari gitu ya baknya ya, yaitu karena beliau ingin berperang sampai mati. Di dalam perang Mu'tah itu beliau menyembelih kudanya. Ini ijtihad dari Ja'far, mungkin dengan sebab itu, atau mungkin dengan sebab agar jiwanya tidak ada lagi keinginan untuk lari dan apa. Ini ijtihad, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan itu atau mengucapkan kalimat yang seperti itu. Ini ijtihad sahabat. Sementara Ja'far tidak menyebutkan alasan saya ini. Jelas beliau wafat, terbunuh. Waqatil, ada yang mengatakan innaha kanat khailan azimah, kuda tersebut adalah kuda yang besar. Til kanat, ini pembahasan sekarang apa? Pembahasannya lain. Sebentar apa? Akhirnya pembahasannya sekarang apa? Harga atau nilai kuda kah? Atau ukuran? Qil, ada yang mengatakan kanat asyrata alafi faras, kudanya waktu itu ada 10.000. Entah betul atau tak betul, takkan semuanya disembelih kalau Israiliyatnya betul. Waqil, ada yang mengatakan kanat isrina alfa faras, waktu itu jumlahnya ada 20.000 kuda. Waqil, ini sekedar qil aja, tak ada bayinah. Kana fiha isruna farasan min zawatil ajnihah. Wah, lebih dahsyat ya. Ada 20 ekor kuda yang bersayap. Harga berapa kalau boleh dapat ini? Oh iya, ini perkataan-perkataan tak tahu. Waqad rawa Abu Dawud fi sunani haddatsana Muhammad ibnu Auf. Seandainya ada pembahasan ya. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, qala amba'ana Yahya ibnu Ayyub, qala haddatsani Umarah ibnu Ghaziyah. Ini dohir sanadnya bagus-bagus ya, rawinya ya, ma'ruf. Wallahualam. Anna Muhammad ibnu Ibrahim haddatsah an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Aisyah. Oh ya, memang ma'ruf hadis ini ya. Radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk, au Khaybar, atau mungkin Khaybar. Wafi sahwatiha sitr, yaitu di biliknya ada sitr, ada langsir. Fahabbatir rih, kemudian angin bertiup, berhembus. Fakasyafat nahiyatas sitr, kemudian angin tersebut menyingkapkan salah satu sisi dari langsir itu, tirai itu. An banatin li Aisyah laib. Apa makna li Aisyah di sini ya? Yaitu anak-anak kecil milik Aisyah yang tengah bermain, gitu kah? Apa nih? Oh,
Ana salah berarti. An banatil li Aisyah lu'ab. Iya, gimana baca lu'ab? Disebutkan di riwayat lain apa? Tal'ab, bermain-main. Cuma ini apa arti lu'ab berarti ya? Apakah jamak taksir? Faqal ma hadza ya Aisyah. Apa ini wahai Aisyah? Oh mungkin apa? Mainan itu ya, boneka ya. Bayangkan kasihan dia tak punya anak sampai meninggal. Qalat banati, ini putri-putri saya. Wa ra'a baitahunna bainahunna farasan lahu janahan. Nabi melihat di antara anak-anak kecil ini, yaitu patung-patung boneka-boneka ini, ada kuda yang memiliki dua sayap min riqa. Ya, ini terbuat dari kain. Ini dibahas oleh Imam Al-Wadi'i di dalam kitab Hukmu Taswir Dawatil Arwah. Boleh jadi ini tanpa ada kepala, karena tak mungkin Rasulullah melarang manusia membuat patung-patung atau gambar-gambar, tapi untuk istrinya ada hukum khusus, ini mustahil. Dan terkadang kita lihat di rumah-rumah itu anak-anak para ikhwah dengan sederhananya tak ada kepala, tapi mereka boleh berhayal, oh ini putri saya, oh ini mainan ini anak saya, tanpa ada kepala. Kemudian faqal ma hadzal ladzi ara wastahun. Apa ini yang aku lihat ada di tengah-tengah anak-anak itu? Qal faras, ini kuda. Qal wa mal ladzi alaihi hadza, apa yang ada di atas kuda ini? Qalat janahan, ada dua sayap. Qal farasun lahu janahan, apakah kuda memiliki dua sayap? Qalat ama sami'ta anna li Sulaimana khailan laha ajnihah, apakah Anda tidak mendengar bahwasanya Sulaiman punya kuda-kuda perang yang bersayap? Qal fadhahika, Nabi tertawa. Hatta ra'aitu nawajidah, sehingga saya melihat gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas seperti ini bukan mustahil. Cuma apa? Cerita Israiliyat ya susah untuk diambil dalam peristiwa yang tadi, kemudian kuda itu disembelih. Wa qala ba'dul ulama lamma tarakal khayla lillah, tatkala Nabi Sulaiman meninggalkan kuda itu karena Allah, awadahullahu anha bima huwa khairun lah, Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari kuda tadi. Minha wa huwa arih, yaitu angin, kendaraannya adalah angin. Ini memang mungkin aja dikait-kaitkan, dan bahkan ini ini kalam Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan, dan memang Ibnul Qayyim termasuk yang merojihkan ini, yaitu Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda itu karena beliau menyembelih kuda itu karena Allah, maka Allah menggantinya dengan angin. Memang boleh aja dikait-kaitkan. Cuma ya tetap ada perkara yang kita merasa heran, apa salah kuda tadi disembelih sementara bukan kuda itu yang bersalah, dan seterusnya. Wa huwa ar-rihul lati kanat ghuduha syahra wa rawahuha syahr. Ya, berangkat di waktu pagi itu dengan kelajuan yang, yaitu dengan waktu yang sebentar, waktu pagi sudah sampai seperti perjalanan 1 bulan. Demikian pula perjalanan pulangnya. Ini kalau ghuduha yaitu berangkat pagi, rawah yaitu waktu petang. Perjalanan waktu petang, tapi mampu menempuh jarak yang bagikan 1 bulan. Kama sayatil kalamu alaiha, sebagaimana akan datang pembicaraan tentang ini. Kama qala al-Imam Ahmad haddatsana Ismail, biasanya Ibnu Ulayyah ya di level guru beliau, Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Qala haddatsana Sulaiman ibnul Mughirah an Humaid ibn Hilal an Abi Qatadah wa bin Dahma wa kana yuksirani as-safar, mereka sering bersafar. Ma'rufat di sini di dalam Jami' Sahih Syekh Muqbil. Nahwal bait, ke arah Baitullah. Qala, mereka berdua mengatakan, ataina ala rajulin min ahlil badiyah, kami mendatangi seorang lelaki dari Badui. Faqala al-Badawi, maka orang Badui ini berkata, akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Faja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allahu azza wajal, kemudian mulailah beliau mengajariku dari apa yang Allah ajarkan kepadanya. Waqal, di antara hadis yang diajarkan,
innaka la tada'u syai'an. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu ittiqa Allah, karena bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, illa a'taka Allahu khairan min, kecuali Allah memberimu yang lebih baik dari itu. Baik. Wa qauluhu ta'ala wa laqad fatanna Sulaiman, dan sungguh kami telah menguji, mencabar Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyhi jasada, dan kami lemparkan kepada kursinya itu suatu jasad. Summa anab, kemudian beliau bertaubat. Ya, informasi hanya segini saja kalau di dalam Quran. Tapi kalau dalam Israiliyat memang cerita jadi beraneka ragam masalah ini. Apakah ini anak beliau ataukah ini adalah jin yang berkuasa tatkala Sulaiman kehilangan cincin, dan itu jadi hujah bagi orang-orang yang memelihara cincin-cincin keramat dan seterusnya, sampai Sulaiman tidak dikenal, bahkan diusir dari kerajaannya, seakan-akan kenabian dan mukjizat beliau tergantung pada cincin. Nah, jin yang berkuasa di kursi beliau. Menurut versi ini, yang lain mengatakan ini anak yang dihasilkan ketika beliau tidak mengucapkan insya Allah itu. Banyak versi. Wa dzakara Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhuma minal mufassirin hahuna asaron kasirah. Iya, versi banyak dari Israiliyat, asar banyak. An jama'atin minas salaf, dari sejumlah salaf, wa aksaruha au kulluha, mayoritasnya atau semuanya, mutalaqatun minal Israiliyat, diterima dari Israiliyat. Wa fi kasirin minha nakaratun syadidah, di kebanyakan riwayat tadi kemungkaran yang parah, ya tak layak untuk keagungan dan kemaksuman seorang nabi, terkena yang seperti itu yang disebutkan dalam cerita-cerita tadi. Waqad nabahna ala dzalik, kami telah memperingatkan masalah ini fi kitabina tafsir, dalam kitab kita tafsir. Waqtasorna hahuna ala mujarradit tilawah, di sini kita membatasi pada sekedar membaca saja. Wa matmunu ma dzakaru, kandungan yang mereka ceritakan entah betul atau tak betul, al-muhim. Anna Sulaiman alaihi salam ghaba an saririhi arba'ina yauman, Nabi Sulaiman hilang dari sarir beliau, mungkin apa, arasnya, singgasana beliau 40 hari. Summa ada ilaih, kemudian beliau kembali ke situ. Walamma ad umira bibina'i Baitul Maqdis, tatkala beliau kembali maka beliau diperintahkan untuk membina Baitul Maqdis. Fabanahu binaan muhkama, maka beliau membinanya dengan pembinaan yang kukuh, yang mantap. Iya, muhkam yaitu mutqan, mantap. Wa qad qaddamna, telah kami sebutkan terdahulu, annahu juddida, ya, Baitul Maqdis diperbaharui. Ya, bukan Nabi Sulaiman yang membina pertama kali. Ma'ruf hadis Abi Dzar itu, jarak antara pembinaan Ka'bah dengan Baitul Maqdis hanya 40 tahun. Tak mungkin ini yang itu Nabi Ibrahim, yang ini Nabi Sulaiman, sementara jarak terlalu jauh kan. Nabi Ibrahim ke Nabi Yusuf saja berapa? Nabi Yusuf sampai ke Nabi Musa berapa? Nabi Musa ke Nabi Sulaiman berapa jarak? Maka menunjukkan Nabi Sulaiman bukan yang membina pertama kali, tapi memperbaharuinya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.